Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawati A, mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, program studi fisika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal ilmiah tentang geofisika lingkungan. Di mana jurnal ini ditulis oleh Yudi Histira, Wahyu Krisna Hidayat, dan Agus Hadianto. Dengan judul jurnal yaitu Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar, Daerah Kawasan Gunung Merapi. Nama jurnal tersebut yaitu Jurnal Ilmu Lingkungan volume 9 halaman 76-84 dengan ISSN 1829-8907 yaitu diterbitkan pada tahun 2011. Pada bagian artikel jurnal ini terdiri atas 5 bagian, yaitu yang pertama bagian abstrak, yang kedua bagian pendahuluan, yang ketiga bagian metode penelitian, yang keempat bagian hasil dan pembahasan, serta yang terakhir itu bagian kesimpulan. Bisa kita lihat pada bagian pertama yaitu bagian abstrak. Di bagian abstrak ini terdiri pada baris awal itu terdapat latar belakang dari penelitian tersebut, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan pada penelitian tersebut. Pada bagian abstrak ini, saya sebagai reviewer melihat bahwa terdapat latar belakang di bagian abstrak yang seharusnya tidak terdapat di bagian abstrak, melainkan latar belakang itu terdapat di bagian pendahuluan. Susunan abstrak suatu penelitian itu hanya terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang kemudian itu di bagian kedua yaitu bagian pendahuluan, terdapat latar belakang, permasalahan, kemudian tujuan dari penelitian tersebut. Di mana latar belakangnya itu industri pertambangan merupakan salah satu pendapatan negara, baik dari ketersediaannya lapangan pekerjaan. Di samping dari pendapatan negara tersebut juga terdapat aktivitas yang merusak lingkungan. Salah satunya di sini adalah penambangan pasir di wilayah Gunung Merapi. Sebenarnya penambangan pasir ini merupakan salah satu pendapatan pemerintah serta masyarakat tersebut, tetapi memiliki dampak yang merusak lingkungan. Di mana ada penrusakan lingkungan di sini merupakan perilaku atau tindakan yang dapat merubah bentuk lingkungan aslinya, baik itu menimbulkan perubahan secara langsung yang mengakibatkan hilangnya fungsi lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu bagian permasalahan. Di sini bagaimana kita cara mengkajinya tingkat kerusakan dan dampak lingkungan yang terjadi pada lokasi penambangan, serta bagaimana pengusulan pengelolaan penambangan pasir tersebut. Di bagian tujuan penelitian ini bisa dilihat bahwa yang pertama itu mengkaji tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan pasir, mengkaji dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan pasir, kemudian mengajukan usulan pengelolaan lokasi penambangan pasir. Di bagian pendahuluan ini bisa kita lihat terdapat materi. Di mana di bagian pendahuluan ini saya sebagai reviewer melihat terdapat materi yang tidak memiliki catatan kaki. Seharusnya di bagian pendahuluan itu alangkah lebih bagusnya jika menggunakan catatan kaki. Yang kemudian itu di bagian ketiga terdapat metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu secara penelitian lingkungan dan penelitian laboratorium. Penelitian lapangan di sini dilakukan di lokasi penambangan pasir CV Mitra Karya Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Penelitian laboratoriumnya yaitu pada Laboratorium Mekanika Tanah, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Metode penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap penelitian, di mana dimulai dari studi pustaka, pengumpulan data sekunder, melakukan penelitian di lapangan untuk mengambil sampel, kemudian dilakukan pula penelitian di laboratorium untuk mengamati variabel yang diteliti.
Jenis data yang digunakan di sini terdapat dua, yaitu data primer yang diambil dari wawancara dan observasi di lapangan, dan data sekunder yang berupa pustaka, laporan, dan peta-peta dari instansi yang terkait. Nah, kemudian di bagian metode penelitian ini terdapat bisa dilihat pada layar yaitu tingkat bahaya erosi serta kategorinya. Nah, di mana kurang dari 15 ton per tahun itu termasuk dalam kategori normal, 15 sampai 16 ton per tahun itu termasuk dalam kategori erupsi, 60 sampai 180 ton per tahun itu termasuk dalam kategori ringan, kemudian 180 sampai 480 termasuk dalam kategori moderat, dan 480 termasuk dalam kategori berat. Di bagian metode penelitian, saya sebagai reviewer melihat bahwa pembahasannya itu dijelaskan secara rapi dan terstruktur. Nah, kemudian itu bagian 4 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di mana menurut Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Departemen Kehutanan nomor 041 garing KPTS garing angka Romawi 5 garing 1998. Nah, di mana di sini diklasifikasikan tingkat bahaya erosi, maka di sini dalam penelitian didapatkan bahwa nilai tingkat bahaya erosi yang diperoleh termasuk dalam kategori moderat dan ringan, yang kemudian akan dijadikan pertimbangan karena disebabkan besarnya erosi yang terjadi akan mengakibatkan dampak tingginya erosi terhadap lingkungan sekitar. Nah, dengan adanya erosi di lokasi penambangan pasir tersebut tentunya memiliki dampak, yang dimana dampaknya itu yang pertama dikhawatirkannya terjadinya longsor. Nah, yang kedua ini kurangnya ketersediaan air, yang ketiga berubahnya struktur tanah, yang keempat menurunnya kapasitas infiltrasi dan penyerapan air tanah, dan yang kelima itu hilangnya bahan organik. Nah, kemudian analisis pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup. Nah, setelah dilakukannya wawancara di lapangan, maka di sini didapatkan bahwa sebagian itu masyarakat paham tentang pentingnya memelihara lingkungan. Kemudian pendapat masyarakat tentang penambangan pasir, kebanyakan bahkan secara umum mereka menerima penambangan pasir dikarenakan merupakan sumber pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pada bagian hasil dan pembahasan, saya sebagai reviewer melihat semua angka dan perhitungan dituliskan dengan jelas dan mudah dipahami. Kemudian, pada bagian kesimpulan di sini sudah menjawab dari pertanyaan dari permasalahan tersebut. Nah, di mana pada bagian pertama itu mempertanyakan tentang tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan pasir, dan di bagian pertama itu sudah dijawab total dugaan erosi yang terjadi yaitu 8.766.076 ton per tahun. Nah, di sini termasuk dalam kategori moderat dan ringan. Kemudian pertanyaan kedua yaitu mempertanyakan tentang dampak dari penambangan pasir tersebut. Nah, dampak dari penambangan pasir tersebut terdiri atas dua, bisa kita lihat di bagian nomor 2, yaitu dampak fisik dan dampak sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga mempertanyakan tentang pengusulan pengelolaan lingkungan pada penambangan pasir tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian 3, yaitu langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan lingkungan di sini secara garis besar dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu penentuan lokasi penambangan pasir, reklamasi atau rehabilitasi lahan pasca penambangan, pengendalian erosi. Nah, tujuan akhir dari penambangan tersebut yaitu mengatasi kerusakan lingkungan yang ada, mengendalikan laju erosi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada bagian kesimpulan, saya sebagai reviewer melihat bahwa penulis melaporkan sesuai dengan hasil dari penelitian tersebut. Kemudian permasalahan yang terdapat pada bagian pendahuluan sudah terjawab pula di bagian kesimpulan.
Mungkin itu saja review pada kesempatan kali ini. Saya Indrawati mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Besar harapan saya untuk diberikan masukan dan saran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.